Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Selina Kamalin dan saya di sini akan membahas apa itu penelitian eksperimen untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya kita akan bahas apa itu penelitian eksperimen. Jadi, konsep penelitian eksperimen ini adalah memberikan perlakuan yang berbeda pada dua kelompok kemudian mempelajari efek perlakuannya. Nah, eksperimen ini bisa dilakukan dalam bidang pendidikan. Yang kita bisa eksperimenkan dalam bidang pendidikan misalnya ada model, metode, media teknik pembelajaran, kemudian bahan ajar. Nah, selanjutnya ada macam-macam penelitian eksperimen. Macam-macam penelitian eksperimen itu ada 3. Yang pertama ada pre-eksperimen, yang kedua ada true eksperimen atau eksperimen murni, yang ketiga ada kuasi eksperimen atau eksperimen kuasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang saya jelaskan di sini ada true eksperimen. Ini maksud true eksperimen adalah eksperimen yang memiliki perlakuan, dampak, dan pengukuran. Jenis-jenisnya di sini ada post-test only control design, kemudian ada pre-test control group design, yang ketiga itu desain Solomon. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari true eksperimen atau eksperimen murni. Yang pertama ada post-test only control design. Dua kelompok dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, dan kelompok kedua itu tidak diberi perlakuan atau disebut kelompok kontrol. Yang kedua ada pretest, post-test, control group design. Jadi dua kelompok ini dipilih secara random. Nah, kelompok yang pertama itu diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen, yang kelompok kedua itu tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Nah, bedanya sama yang tadi, jadi sebelum diberi perlakuan, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini diberi pretest. Apa sih yang dimaksud pretest? Pretest adalah tes yang diberikan sebelum perlakuan dalam penelitian untuk mengukur kondisi awal subjek. Jadi di pretest dulu, kemudian setelah diberi treatment, diberi perlakuan, kemudian di post test, dites kembali hasilnya. Jadi post-test itu adalah tes yang diberikan setelah perlakuan untuk mengukur perubahan atau efek dari perlakuan tersebut. Yang terakhir itu ada desain Solomon. Nah, apa sih yang dimaksud desain Solomon? Desain Solomon adalah salah satu metode eksperimen untuk mengatasi kelemahan desain pretest post-test biasa, khususnya dalam hal pengaruh pretest terhadap hasil eksperimen. Nah, desain ini melibatkan 4 kelompok nih untuk membandingkan efek perlakuan dan memastikan hasilnya itu lebih valid. Contoh sederhananya, kelompok yang pertama itu diberi pre-test, kemudian diberi perlakuan, kemudian di post-test. Yang kelompok keduanya itu diberi pre-test, diberi post-test, tapi tidak diberi perlakuan. Yang ketiga itu tidak diberi pre-test, tapi diberi perlakuan, dan terakhir itu di post-test. Yang kelompok 4 itu tidak diberi pretest, tidak diberi perlakuan juga, kemudian yang terakhir itu di post-test. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.